Promosi kesehatan mengenai perilaku menimbang bayi setiap bulan. Di antara perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah melakukan penimbangan bayi dan balita setiap bulan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memantau tumbuh kembang bayi dan balita sehingga dapat memantau tumbuh kembang bayi dan balita sehingga dapat dideteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dimiliki seorang bayi dan balita. Mengapa bayi dan balita perlu ditimbang setiap bulan? Penimbangan bayi dan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhannya setiap bulan. Kapan dan di mana penimbangan bayi dan balita dilakukan? Penimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulan mulai umur 1 bulan sampai 5 tahun di posyandu. Bagaimana mengetahui pertumbuhan dan perkembangan balita? Setelah bayi dan balita ditimbang, catat hasil penimbangan di buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, atau Kartu Menuju Sehat KMS, maka akan terlihat berat badannya naik atau tidak naik. Lihat perkembangannya. Dikatakan naik bila garis pertumbuhannya naik mengikuti salah satu pita warna pada KMS, garis pertumbuhannya pindah ke pita warna di atasnya. Tidak naik bila garis pertumbuhannya menurun, garis pertumbuhannya mendatar, garis pertumbuhannya naik tetapi pindah ke pita warna yang lebih mudah. Berikut adalah contoh grafik menggambarkan status pertumbuhan berdasarkan grafik pertumbuhan anak dalam KMS. A tidak naik, T grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di bawahnya. Kenaikan berat badan kurang dari KBM kurang dari 800 gram. Naik N grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di atasnya. Kenaikan berat badan lebih dari KBM lebih dari 900 gram. Naik N grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhannya. Kenaikan berat badan lebih dari KBM lebih dari 500 gram. Tidak naik T grafik berat badan mendatar, kenaikan berat badan kurang dari KBM kurang dari 400 gram. Tidak naik T grafik berat badan menurun, grafik berat badan kurang dari KBM kurang dari 300 gram. Apa manfaat dari menimbang bayi dan balita setiap bulan di posyandu? Yang pertama, untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat. Yang kedua, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita. Ketiga, untuk mengetahui balita yang sakit seperti demam, batuk, pilek, diare. Berat badan 2 bulan berturut-turut tidak naik, balita yang berat badannya BGM atau bawah garis merah dan dicurigai gizi buruk sehingga dapat segera dirujuk ke puskesmas. Keempat, untuk mengetahui kelengkapan imunitas. Kelima, untuk mendapatkan penyuluhan gizi. Ada berapa macam gizi buruk pada balita? Yang pertama, kwashiorkor. Penyakit kwashiorkor atau disebut busung lapar merupakan gizi buruk karena kekurangan protein, vitamin, dan mineral A. Anak yang menderita gizi buruk jenis kwashiorkor ini biasanya cenderung rentan terkena infeksi. Tanda-tanda gizi buruk pada kwashiorkor: yang pertama edema, bengkak seluruh tubuh terutama pada punggung kaki. Yang kedua wajah bulat dan sembab, moon face. Yang ketiga cengeng atau rewel atau apatis. Yang keempat buncit perut. Yang kelima rambut kusam dan mudah dicabut. Yang keenam bercak kulit yang luas dan kehitaman atau bintik kemerahan. Kemudian marasmus. Jenis gizi buruk marasmus disebabkan karena tubuh kekurangan karbohidrat, kalori, dan protein. Penyebab marasmus beragam seperti kurang makan, tubuh infeksi bawaan lahir, lahir prematur, dan faktor lingkungan. Tanda-tanda gizi buruk pada marasmus: tampak sangat kurus sampai terlihat seperti tengkorak, wajah seperti orang tua, kulit kering keriput dan kendor. Yang ketiga cengeng atau rewel apatis, tulang pipi dan dagu terlihat menonjol, suhu tubuh yang rendah, sering disertai penyakit infeksi, diare kronik atau TBC. Marasmus kwashiorkor merupakan penyakit gizi buruk karena tubuh kekurangan kandungan protein dan karbohidrat.
Seperti namanya, jenis gizi buruk ini gabungan antara marasmus dan kwashiorkor. Kondisi ini terbilang cukup serius. Pasalnya dapat menyebabkan anak rabun senja, rentan terinfeksi penyakit, dan daya tangkap oleh otak menurun. Untuk mencegah terjadinya marasmus kwashiorkor, pemberian air susu ibu atau ASI bagi anak sampai usia 2 tahun sangatlah efektif. Berikan juga makanan sesuai pedoman gizi seimbang berupa sayur mayur, buah-buahan, serta yang mengandung karbohidrat dan protein. Apa tanda-tanda balita gizi kurang? Yang pertama, berat badan tidak naik selama 3 bulan berturut-turut, badannya kurus. Yang kedua, mudah sakit. Yang ketiga, tampak lesu dan lemah. Yang keempat, mudah menangis dan rewel. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.